Iren. 3, 2, 1, oke. Shalom. Selamat sore adik-adik. Ulang. Belum hidup. Iya. Shalom. Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Iren dalam cerita anak di hari ini, hari Senin, tanggal 13 April tahun 2020. Nah, adik-adik, pada kesempatan sore ini, Kakak Iren bersama kakak pengasuh dan seluruh tim Stumika yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Paskah kedua bagi seluruh adik-adik sekolah minggu GKI Kairos, GKI Harapan, GKI Martin Luther, Karmel, dan sekitarnya. Kakak Iren mau menyapa adik-adik sekolah minggu, khususnya jemaat GKI Kairos, mulai dari pos 1, pos Efesus, sampai pos 7, pos Mirna. Halo adik-adik yang di pos 1, pos Efesus, mulai dari kompleks Kam Gresi, kompleks Jalan Kesehatan, dan Jalan Naik Gereja Kairos. Halo adik-adik yang di pos 2, pos Pergamus, yang di daerah Kampung Tiba-Tiba dan sekitarnya. Halo adik-adik yang di pos 3, pos Tiatira, daerah BTN atas dan daerah BTN bawah. Halo adik-adik yang di pos 4, pos Hardis, kompleks Asrama Bides. Halo adik-adik yang di pos 5, pos Philadelphia, di Jalan Buti, lampu merah Kamkei, dan Jalan Tobati. Halo adik-adik yang di pos 6, pos Laodikia yang di daerah Detroit. Halo adik-adik yang di pos 7, pos Mirna di daerah RSJ dan di belakang lapas. Selamat Paskah kedua, kiranya adik-adik tetap berpengharapan hanya kepada Yesus, karena setiap orang yang berpengharapan pada Yesus pasti tidak akan rugi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tetapi sebelum itu, Kakak Iren mau mengajak adik-adik untuk bersiap. Bagi yang belum mandi, harus mandi, duduk yang manis, karena kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Iya, selamat mendengarkan. Cerita kita di hari ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Iya. Jika Alkitab sudah terbuka, Kakak mengajak kita semua sebelum kita membaca dan kita merenungkan serta mendengarkan cerita teladan di hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu, tetapi juga ada cerita teladan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami dapat mengerti apa maksud firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 dengan judul pembacaan perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan kita pada saat sore hari ini.
Dikatakan berbahagia setiap kita yang rajin membaca Alkitab, merenungkannya, dan yang lebih berbahagia lagi melakukannya dalam hari-hari hidup. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20, dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan itu harus kita pahami sebagai kejadian yang baru dan benar-benar terjadi. Hal ini dikuatkan oleh apa yang dikatakan Rasul Paulus, sesungguhnya yang lama telah lenyap dan yang baru akan muncul. Sebab kerajaan Allah bukanlah sekedar soal yang akan datang, tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini, maka kerajaan Allah akan menjadi soal masa kini dan yang sekarang ini, soal di sini dan di tempat di mana kita hidup dan beraktivitas setiap hari. Kebangkitan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh memberikan jaminan yang pasti kepada kita bahwa penyertaan dan pertolongannya akan membuat kita mampu menghadapi apapun pergumulan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, setiap orang percaya, kita semua mempunyai tugas yang tidak ringan sesudah peristiwa kebangkitan Yesus. Tugas ini dikatakan tidak ringan sebab apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia ini sangat jauh dari apa yang menjadi harapan kita. Misalnya dengan merebaknya virus corona dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Semua orang termasuk kita anak-anak Tuhan telah terbawa dalam kepanikan dan rasa takut yang luar biasa. Namun, sungguh pun demikian, kita tidak perlu takut. Sebab kepada kita sebenarnya telah diberi kuasa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap orang percaya, kita semua pasti bisa mampu menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang bangkit akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Iya, adik-adik, untuk menutup renungan singkat kita di sore hari ini, Kakak Iren akan menceritakan satu cerita teladan. Ya, di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, ada burung, ada kucing, ada capung, ada kupu-kupu, dan masih banyak lainnya lagi binatang yang di hutan. Pada suatu hari, hutan ini dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak-krak, terdengar bunyi dahan-dahan yang patah. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat saya, bisa pergi kemana saja yang saya mau, ejek semut kepada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, galuh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Si semut berteriak, "Tolong, tolong!" Nah,
Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya?" Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara itu. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah sekali terbang mendekatinya. "Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan?" Jawab semut, "Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang?" Akhirnya, kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur yang menghisap itu. Tidak beberapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. "Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan?" Jawab si kupu-kupu. Karena itu, kamu jangan mengejek hewan yang lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat yang paling karib dan paling dekat. Ya, adik-adik yang terkasih, cerita teladan di saat sore hari ini mau mengajarkan kita, mari kita belajar dari kepompong atau kupu-kupu yang rela membantu dan menolong semut. Meskipun semut sudah mengejeknya, tetapi kupu-kupu sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap semut itu. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang dihina, dihianati, tetapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Tuhan Yesus yang mempunyai firman berkenan memberkati kita semua. Amin. Apa petugas LP lagi? LP petugas lapas. Asal percaya dengan sama sakitmu. Ya, baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita mengakhiri cerita teladan kita di saat sore hari ini, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, sahabat kami anak-anak yang paling setia, menjaga, melindungi kami. Terima kasih karena Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkenan memberkati kami yang mendengar, bahkan kakak yang menceritakan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi mau mendapat tempat dalam setiap hati kami, adik-adik, bahkan setiap orang tua yang mendengar, agar bisa menjadi berkat dalam hidup dan kehidupan kami, dan kami juga dapat membagikannya bagi setiap orang yang kami temui. Tuhan, saat ini kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu Parkairos
yang sedang dalam masa karantin. Tuhan berkenan memberkati setiap adik-adik, tetapi juga Tuhan berkenan memberkati setiap orang tua dari adik-adik terkasih, agar masa libur ini kiranya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap aktivitas yang dilakukan, kiranya mau terus memuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Tuhan berkenan memberkati adik-adik yang paling kecil sampai adik-adik yang paling besar. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat studio Mini Kairos yang setia melayani. Tuhan Yesus berkenan memberkati setiap pengasuh yang mengambil bagian, yang meluangkan waktu untuk melayani. Tuhan berkenan memberkati agar banyak jiwa yang merasa diberkati ketika mendengar setiap lagu-lagu yang diputar ataupun setiap firman yang dibawakan oleh setiap pelayan firman. Tuhan Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap perawat yang berada di rumah sakit, baik itu dokter maupun suster yang melayani setiap orang-orang yang sakit. Tuhan berkenan memberkati. Tuhan berkati juga setiap pasien yang positif terkena corona. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan. Tetapi Tuhan juga memberkati setiap dokter dan perawat yang merawatnya. Tuhan berkenan memberkati setiap kami yang menjadi anak-anak-Mu, kiranya kami terus hidup di dalam lingkupan tangan kasih-Mu. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan juga mau memberkati petugas lapas, apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, kuasa dan penyertaan-Mu kiranya terus melindungi mereka. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan berkenan memberkati adik-adik sekolah minggu mulai dari pos 1 sampai pos 7. Setiap pergaulan mereka Tuhan memberkati, dan juga setiap orang tua mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ampunkanlah setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan layakkanlah kami hidup berkenan di hadapan-Mu sebagai anak-Mu yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah Allah, sumber pengetahuan, sumber berkat, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.